Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasil darsana fi kitab Tuhfatul Wasabiyah fi tashil matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah bitaufiqillah wa bi'auni azza wa jalla kita telah sampai pada bab al-maf'ul ma'ah. Sah? Kemarin kita telah sedikit membahas tentang al-maf'ul ajli. Nah, kita meraja sedikit. Al-maf'ul ajli apa definisinya kemarin? Ayo. Dia isim yang masuk. Alladzi yuzkar, yang disebutkan dalam rangka bayanan li sababi wuqu'il fi'l, dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sebab terjadinya apa? Perbuatan. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Jadi ijlalan di sini maf'ul ajri. Kenapa dikatakan maf'ul ajri? Karena disebutkannya dia dalam rangka menjelaskan sebab berdirinya Zaid. Sebab berdirinya Zaid. Maka dikatakan sabab qiyamiz Zaid ijlalan li Amr. Sebab berdirinya Zaid dikarenakan memuliakan Amr. Dan dia bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya kepada kita, lima fa'ala Zaid? Lima qama Zaid, kenapa Zaid berdiri? Mal jawab aywa ijlalan li amri, dikarenakan apa? Memuliakan Amr. Lima talab tal ilm aywa raghbatan fil ilm, hadha huwa maf'ul li ajli. Baik. Dan syarat maf'ul li ajli kemarin disebutkan ada berapa? 5 ya. Pertama apa? Masdar. Kedua qalbiyah, af'al al-qulub. Ketiga aywa an yakuna illatan lima qabl. Salam harus menjadi ilah, sebab untuk yang sebelum. Keempat aywa satu zaman ya. Atau kelima satu fa'il, satu yang berbuat. Nah, kita praktekkan. Qama Zaidun ijlalan li amr. Kenapa dikatakan di sini ijlalan maf'ul ajli? Dikarenakan terpenuhi padanya 5 syarat. Pertama dia masdar. Kemudian af'al al-qulub, kemudian dia illah. Ya, ijlalan yubayyinu sabab qiyam Zaid, gitu kan? Kemudian ittihaduz zaman. Zamanul qiyam wa zaman al-ijlal wahid, ya. Mata yaqum? Indal ijlal. Wa mata ijlal indal qiyam. Sah? Wal fa'il wahid. Al-qiyam, al-qa'im, alladhi yaf'alu bil qiyam wa yaf'alu bil ijlal wahid wa huwa Zaid. Paham ya? Jadi sama-sama satu yang berbuat. Baik. Kalau apa namanya? Apakah mansubnya di sini wajib atau tidak? Tidak. Maksudnya tidak wajib. Paham ya? Nah, tapi apa? Ada 2 keadaan atau 3 keadaan. Pertama, dia rajih nasab. Kedua, rajih menggunakan huruf jar. Majrur bi harfi jar yadullu ala ta'lil. Kemudian ketiga, ayo sawa bi sawa. Yang dia rajih nasab jika dia apa? Kosong dari al atau mudhaf. Dia kosong dari al atau kosong dari mudhaf ilaih. Contohnya tadi qama Zaidun ijlalan li amr. Kemudian yang dia itu lebih rajih untuk dimasukkan huruf jar atau majrur dengan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil. Kapan? Ketika ada al. Darabtu ibni
lita'dib. Ya, lita'dib. Darabtu ibni lita'dib. Walaupun boleh kita katakan at-ta'diba. Paham ya? Nah, enggak apa-apa. Dan yang sama perkaranya? Ayo, ketika mudhaf ilaih. Contohnya pada contoh yang kedua gitu ya. Nah, qasadtuka bitigha ma'rufik. Bisa kita katakan qasadtuka li bitigha'i ma'rufik. Paham ya? Nah, kalau syarat yang 5 tadi, nah, satunya hilang, bagaimana? Itu wajib pakai huruf apa? Tangan bismillah. Ayo, maka wajib didatangkan dengan huruf jar yang menunjukkan as-ta'lil. Contohnya, misalkan bukan af'al qulub. Ya. Dia tapi masdar tapi bukan af'al qulub. Saya datang untuk belajar. Ini kan kenapa datang? Karena belajar, ya. Maka kita katakan ji'tuka lita'allum. Ji'tuka lita'allum. Paham ya? Enggak boleh kita katakan ji'tuka ta'alluman. Dikarenakan dia bukan af'al al-qulub tapi af'al al-jawarih. Paham ya? Nah, jadi wajib lita'allum. Hilang. Walaupun dia illah. Dikarenakan ada huruf jar yang menunjukkan atas illah. 5 ta'allam afwan. 5 ja'a lita'allum. Paham ya? Kenapa dia datang? Lita'allum. 5 darasta lil ilm. Paham ya? Bisa gitu. 5 dhahabta ila al-Yaman lil ilm. Paham ya? Nah. Jadi bisa kita katakan gitu. Antum ketika syaratnya hilang, satu syaratnya hilang, maka barakallahu fikum silakan antum menggunakan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil. Paham ya? Baik. Kita lanjut. Al-maf'ul ma'. Sekarang maf'ul ma'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala babul maf'ul ma', bab maf'ul ma'. Wa huwa al-ismul mansub. Dia adalah isim mansub. Berarti bukan huruf, bukan fi'il. Al-mansub berarti bukan majrur, bukan marfu'. Kharaja bil mansub al-majrur wal marfu'. Alladzi yang yudhkaru disebutkan li bayani man fu'ila ma'al fi'il, untuk menjelaskan siapa bersama siapa perbuatan itu dibuat. Paham ya? Perbuatan itu dibuat bersama siapa? Untuk dijelaskan atau menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dibuat. Nah, nahwu qali contohnya perkataan Ja'al amir wal jaisha. Datang pemimpin bersama pasukannya, tentara. Sekarang kita praktekkan definisi. Ja'al amir wal jaisha. Al jaisha dia adalah maf'ul ma'. Nah, kenapa dikatakan maf'ul ma'? Dikarenakan dia isim. Dia masuk. Disebutkan menjelaskan ya, perbuatan itu bersama siapa. Bersama siapa perbuatan datangnya amir? Bersama jaish, ya. Bersama jaish jawabannya. Berarti ini adalah maf'ul ma'. Nah, begitu pula wastawal ma' wal khasyabah. Ayat itu naik wal khasyabah bersama ukurannya. Bersama apa namanya? Ukuran air. Ya. Khasyabah itu adalah alat untuk ukur air. Jadi airnya naik, bersamaan airnya naik itu ada pengukurnya gitu ya. Baik. Qala syarih hafizahullah. Aqulu al-ashir min al-mansubat. Yang 10 dari isim yang dinasab al-maf'ul maf'ul ma'. Ai alladhi wujida fi'lul fa'il bi musahabati, yang dia itu didapati perbuatan fa'il bersama dia. Ya. Yang dia itu didapati perbuatan fa'il bersama dia, perbuatan pelaku bersama dia. Itu namanya maf'ul ma'. Jadi maf'ul ini musahabah lil fa'il, membersamai pelaku. Wa huwa al-ismu, dia adalah isim as-sarih. Nah, berarti dia as-sarih. Al-fudlah atau fadlah, berarti bukan umdah. Al-mansubu bil fi'il, yang dia nasab dengan sebab adanya fi'il. Jadi amilnya berarti fi'il. Paham ya? Aw ma fihi ma'nahu wa hurufu, atau dia nasab dengan sebuah kata
yang di dalam kata tersebut ada makna fi'il dan hurufnya fi'il. Contohnya, ana sa'irun wa nail. Ana sa'irun wa nila. Sebagaimana ana sa'irun nila itu seperti antum katakan sirtu wa nila. Sirtu wa nila. Nih, ana tulis di sini. Sudah pintar. Ya. Ana sa'ir wanil. Wanila di sini maf'ul i'rabnya apa? Maf'ul dikarenakan dia membersamai jalannya saya. Paham ya? Karena sungai membersamai jalannya, makanya dikatakan maf'ul ma'ah. Nah, tadi dikatakan dia adalah yang masuk dengan fi'il, ya, yang masuk dengan fi'il, atau masuk dengan kata yang dia memiliki makna fi'il dan hurufnya fi'il. Contohnya sa'ir. Sa'ir ini kata yang dia memiliki makna fi'il. Ya, saya jalan, paham? Perbuatan. Saya jalan. Wanil bersama sungai, ya, bersama sungai. Dan ini ada hurufnya. Karena ana sa'ir wa nil itu fi manzilati qaulika, ya, seperti perkataan antum sirtu wa nil. Saya berjalan bersama sungai. Sama enggak? Sama. Paham ya? Oh iya. Jadi sirtu wa nila ini sama seperti ini. Sa'ir maknanya sama kayak sir, ya, kayak sara. Kemudian sa'ir diambil dari hurufnya, dari fi'ilnya. Sara yasiru sayran sa'iran. Paham ya? Hakika. Alladhi yudhkaru li bayani dhati allati fa'ala al-fi'li bi musahabatiha. Yang dia disebutkan dalam rangka menjelaskan li bayani. Lamnya lam apa nih? Lam ta'lil. Jangan ragu-ragu. Karena kan menjelaskan. Ya. Karena dia menjelaskan. Karena menjelaskan, gitu kan. Disebutkan, kenapa disebutkan? Karena menjelaskan. Nah, ini prakteknya, kan. Jadi kalau banyak tuh lam ta'lil tuh di kitab, ya. Disebutkan, naam, dalam rangka menjelaskan zat yang berbuat perbuatan, ya, yang melakukan perbuatan bersamanya. Paham ya? Bersamanya dia. Oh iya. Kemudian al-waqi' ba'da wawi tufidul ma'iyyah nassan. Yang mana isim tersebut dia terletak setelah waw yang memberikan makna ma'iyyah. Kebersamaan secara nassan. Apa makna nassan? Jelas. Bukan muhtamil. Ntar ada nas, ada muhtamil, ya, dalam usul fikih. Ada nas, ada ihtimal. Paham? Kalau nas dia secara gamblang, enggak ada makna yang lain. Makna nas lebih makna la yahtamil makna akhar. Tidak memberikan makna yang lainnya. Paham ya? Tidak memberikan makna, cukup satu, yaitu memberikan makna ma'iyah. Ini kan ana sa'ir wa nil. Saya berjalan bersama. Ini waw di sini dia ma'iyah nasab. Paham ya? Walaupun nanti insyaallah contohnya ada praktek yang sedikit berbeda. Lihat aja nanti ada di kelasannya. Faqauluna, maka perkataan kita isim mengeluarkan fi'il dan huruf dan jumlah, maka tidak akan dia menjadi maf'ul ma'ah. Perkataan kita sarih mengeluarkan mu'awwal bi sarih, karena mu'awwal bi sarih enggak bisa jadi maf'ul ma'ah. Fadlah mengeluarkan umdah ba'da al-waw, ya, mengeluarkan umdah ba'da al-waw. Contohnya apa? Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid berserikat dengan Amr. Faham? Nah ini wa Amrun di sini dia umdah. Dijelaskan di sini. Fa Amrun umdah.
la yustaghna anhu. Amr itu umdah. Kita butuh dengan amr ini. Dengan kata amr. La yustaghna maksudnya butuh. Tidak kaya. Berarti miskin. Miskin butuh. Nah, la yustaghna ini kalau misalkan ada la berarti butuh. Kalau enggak ada la berarti enggak butuh. Maknanya terbalik-balik. Karena la yuqalu tidak bisa dikatakan istaraka Zaidun. Zaid beristirak, berserikat. Li'anna al-isyarak la yakunu illa bainal itsnain fa aktsar. Dikarenakan namanya berserikat itu tidak ada kecuali antara dua orang atau lebih. Paham? Itu umdah dia. Berbeda dengan fiil yang lainnya. Mungkin kalau fiil jaa Zaidun wa amr ini bisa dihapus, enggak masalah wa amrnya. Paham ya? Enggak masalah wa amr dihapus itu. Artinya masih bisa dipahami. Tapi kalau kita katakan istaraka Zaidun wa amrun dihapus, enggak bisa dipahami. Berserikat dengan siapa? Berseteru dengan siapa? Dengan syaitan. Dengan ngantuk. Dengan ngantuk. Sendiri ya. Itu berserikat dengan ngantuk. Baik. Wa qala al-mansub kharaja bil marfu wal majrur. Mengeluarkan marfu dan majrur. Fala yakunu wahid minhuma maf'ulan ma'ah. Tidak akan bisa menjadi maf'ul ma'ah. Yang marfu dan majrur. Qaluna al-mansub bil fi'l aw ma bihi ma'na wa huruf ay anal amil fi maf'ul ma'ah anasab syai'an. Bahwasanya amil pada maf'ul ma'ah yang membuat dia nasab ada dua. Ahaduhuma yang pertama al-fi'l. Itu adalah fi'il wa huwa al-asal, ini hukum asalnya. Nahsirtu wa Zaidan. Fa Zaidan maf'ulun ma'ah mansubun bi sirtu. Mafhum? Paham ya? Waw di sini waw apa? Ma'iyah. Waw tufidul ma'iyah nassan. Memberikan makna kebersamaan. Bersama maknanya, bukan dan. Paham ya? Atsani yang kedua, al-ismud dal ala ma'na al-fi'li al-mustamil ala hurufi. Isim yang menunjukkan makna fi'il yang mencangkup atau mengandung huruf-hurufnya. Nah, contohnya ana sa'irun wa nila. Fanil maf'ul ma'ah mansub bil sa'ir li'annahu ismun fa'il, karena dia isim fa'il. Paham? Li'annahu ismu fa'ilin wa fihi ma'na al-fi'il wa huwa asir. Di dalamnya ada makna fi'il, itu adalah asir. Ya. Setelah antum sirtu atau asir sama aja ya. Naam. Wa fihi hurufuh. Di dalamnya ada hurufnya aidan, wa hiya sin wal ya war ra. Paham? Oke, dah ikhwan. Wa zama ba'dhum anna nasib lahul waw, dan sebagian mereka berpendapat zahaba zahaba. Za'ama bermakna zahaba. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya nasib yang menasab di sini adalah waw. Mafhum? Oke. Wa qawluna alladhi yudkar ila akhiri kharaja bi baqiyatul mansubat. Mengeluarkan ya sisa-sisa dari mansubat. Ini namanya mani' jami'. Mani' jami' itu tahdid harus kayak gitu ya. Had itu harus mani' dan jami'. Menghalangi yang lain untuk masuk dan menyangkup dari yang didefinisikan. Thayyib. Wa qawluna ba'da wawi ila akhirih, perkataan musannif setelah waw sampai akhir maksudnya fidul maynasan kharaja bihi al-ism al-waqi' ba'da wawin laysat nasan fid dalalah 'ala al-ma'iyyah. Naam. Hal ini mengeluarkan isim yang terletak setelah waw tapi tidak memberikan makna ma'iyyah secara gamblang. Contohnya kharaja Zaidun wa Amrun. Kharaja Zaidun, Zaid dan Amr ya keluar. Zaid dan Amr keluar. Nah, antum lihat hafizakumullah. Waw di sini tidak memberikan makna ma'iyah secara nas. Makanya tidak na'am dikatakan istilahnya maf'ul ma'ah. Baik, sebentar itu. Masih simpan. Rakah sedikit ya. Kasihan pincang. Fa mithalul maf'ulu ma'ah alladhi
yang tabiq alaihi ta'rif. Contohnya maf'ul ma'ah yang sesuai persis dengan definisi yang disebutkan oleh musannif. Ma'a ma taqaddam qaul musannif. Contohnya qaul musannif, ja'al amir wal jaysha wastawal ma'u wal khasyaba. Fal jaysha maf'ul ma'ah karena dia adalah isim sharih fadlah ay yatimul kalam biduni. Kalam itu sempurna tidak dengannya, ya. Kalam itu sempurna jika tidak ada dia. Mansubun bil fi'il, dia nasab dengan fi'il. Dzukira disebutkan li bayani man sahibul amir fil maji, untuk menjelaskan siapa yang dia itu man sahabal amir fil maji, yang bersama amir di dalam datang. Paham ya? Waqi' ba'dal wawil lati bima'na ma'a, yang dia terletak setelah waw yang maknanya ma'a. Pamithluhu ma ba'dah, dan semisal itulah yang setelahnya. Wal maradi bil khasyaba, yang dimaksud dengan khasyaba adalah apa Aska? Adalah mantuk. Huna di sini maksudnya adalah miqyasun yu'rafu bihi qadru rifa'il ma waqta ziyadah. Miqyas, ya. Sebuah takaran ukuran yang dengannya diketahui kadar naiknya air. Ya, kadar naiknya air waktu ziyadah, ketika air itu bertambah. Paham ya? Jadi kayak gini ya, ditulis di tembok umpamanya. Jadi air nambah, itu ada di situ. Paham? Nih, ana kasihan tuh. Wasil. Naam. Jadi khasyabah dia adalah miqyas, suatu untuk mengukur, naam, ukuran yang dengannya kita mengetahui kadar naiknya air ketika waktu ziyadah. Ya, dia dijelaskan di Hasyiyah Mutamimah itu, ya'rifu bihi ahlul Misr, ya, qadra irtifa'i al-ma waqta ziyadah fi nahar Nil, gitu ya, di sungai Nil. Gambarannya ulang. Tuh. Wa asyar al-musannif bi hadail mithalain ila anna nasb al-maf'ul ma'a ala qismain. Musannif mengisyaratkan dengan dua contoh ini bahwasanya yang nasab maf'ul ma'a ada dua, jaiz dan wajib. Fa amal jaiz fa dhabitu, adapun jaiz dia dhabitnya, ketentuannya, antum lihat ya, dari dua contoh ini musannif memberi isyarah an yasih tashriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukm kal jaish. Apa dhabit atau ketentuan itu jaiz? An yasih tashriku ma ba'da al-waw, bisa atau sahih menyerikatkan, memperserikatkan yang setelah waw lima qablaha, kepada yang sebelum waw fil hukm, pada hukumnya. Kal jaish, contohnya seperti jaish. Fa innahu, sesungguhnya jaish yasihu ishtiraquhu lil amir fi hukmil maji, ya, bisa diserikatkan jaish ini bersama amir pada hukum datang. Fataqul, maka engkau katakan jal amir wal jaish bi raf'il jaish, dengan merafa' jaish, datang amir dan jaish. Paham ya? Jadi maksudnya dengan waw ataf jadinya. Untuk apa waw ataf? Agar supaya hukumnya sama dengan amir, sama-sama datang. Paham? Sama-sama datang. Kalau demikian, yang setelah waw bisa diserikatkan dengan hukum yang sebelum waw, itu ntar nasabnya dia boleh. Paham? Jal amir wal jaishu. Paham? Datang amir dan jaish, dan tentaranya. Jadi bareng-bareng datangnya. Adapun kalau tadi jal amir wal jaish, datang amir bersama jaish, belum tentu amir itu, ya, melakukan perbuatan datang, tapi mungkin hanya membersamai saja. Paham ya? Ya mungkin dengan apa? Wallah alam. Paham? Ya. Atau contohnya
seperti Zahaba Zaidun wa tiflahu. Zaid pergi bersama anaknya, bersama anak kecilnya. Jadi watifahu di sini dia adalah maf'ul ma'ah. Tapi jaiz. Kenapa dikatakan maf'ul ma'ah? Dikarenakan dia membersamai Zaid di dalam pergi. Paham? Membersamai Zaid di dalam pergi. Baik. Dan dia bisa dikatakan dihukumi pergi juga. Ya, dengan kita katakan rafa. Zahaba apa namanya? Zaid wa tifluhu bersama dan apa namanya? Anak kecilnya. Nah. Jadi gitu. Wa ziyadah insyaallah taala fima ba'd. Fa innahu yasihhu udah ya. Wa amal wajib, adapun yang wajib fadhabitu maka ketentuannya alla yasih tasyriku ma ba'dal wawi lima qabla fil hukm. Kan? Tidak sah. Tidak bisa mensyarikatkan yang setelah waw kepada yang sebelumnya pada hukumnya. Kal khasyabah seperti khasyabah contohnya. Fa inna la yasluhu tasyrikuha lil ma' fi hukmil istiwa. Sesungguhnya khasyabah itu tidak bisa kita serikatkan dengan air pada hukum istiwa. Pada hukum naiknya air. Li'anna istiwa huna bima'na irtafa. Dikarenakan istiwa di sini maknanya irtafa, naik. Istiwa bermakna irtafa di sini. Wal irtifa inna ma hasala minal ma'. Minal apa itu? Minal mariyah ala syai' alladhi huwal ma'. Duna thabit alladhi huwa khasyabah. Nah, irtifa naik. Nah, sesuatu yang naik itu innamal hasala sesungguhnya terjadinya hanya dari alal maril ya minal maril al syai' dari sesuatu yang dia berjalan di atas sesuatu ya dari yang bisa berjalan melalui sesuatu alladzi huwal ma yang itu adalah air. Jadi airnya itu naik. Nah, wa duna thabit bukan yang tetap. Alladzi huwa khasyabah yang dia itu adalah khasyabah. Jadi khasyabah itu tetap. Paham? Jadi khasyabahnya alat ukur airnya tetap. Tapi yang naik apa? Hanya air. Paham ya? Nah, jadi yang naik apa? Air. Yang naik cuma air. Almar ala syai'. Ya. Dia itu bisa lewat di atas sesuatu. Dia bisa naik, itu air. Nah, tapi kalau khasyabah dia tetap diam, enggak naik. Dia tetap diam dan tidak naik. Gampang ya, anak kasih contoh lagi yang kan. Ayo di bawah ya. Wa mithlu qaulu seperti itu perkataan. Dzakartu wal misbah. Saya bermurojaah pelajaran bersama lampu. Al misbah la yasih tasyriku lil mutakallim. Maka misbah lampu ini tidak bisa kita serikatkan na'am dengan yang bicara fil mudzakarah pada hukum mudzakarah. Paham? Kenapa? Wa innamal ma'na dzakartu musahiban lil misbah ya. Sesungguhnya dikarenakan maknanya itu saya murojaah ditemani dengan lampu. Dan dikarenakan lampu tidak bisa murojaah, paham? Lampu enggak bisa murojaah, lampu diam. Sebagaimana khasyabah diam. Paham ya? Tapi yang berbuat perbuatan itu adalah saya, zakat dan alma. Paham ya? Ah, jadi kayak gitu. Itu yang wajib dinasab. Adapun yang enggak wajib, nah ketika yang setelahnya itu bisa kita hukumi kepada yang sebelumnya sama. Paham ya? Nah, al-as'ilah. Qala wa amma khabaru kana wa akhatiha. Adapun khabar kana dan saudara-saudarinya, wasmu inna wa akhatiha, isim inna dan saudara-saudarinya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'. Telah berlalu penyebutannya di isim-isim yang di marfu'. Wa kadzalika atawabi, demikian pula tawabi. Faqad taqaddama huna, telah berlalu di sana. Aku saya katakan al-hadi asyar minal masubat khabaru kana wa akhatiha wasmu inna wa akhatiha. Yang 11 dari yang dinasab itu khabar kana dan saudara-saudarinya isim inna dan saudara-saudarinya. Kalau awal yang pertama kana syekh syaban.
Syekh itu adalah Syafi'i. Faqala ta'ala wa kana Allahu bihim alim. Allah adalah zat yang Maha mengetahui tentang mereka. Alima. Syaba. Faqala min syaban wa alima khabar kana mansuban biha. Mansubun biha. Wa alamat tasbihi al-fathatu dhahira al akhirih. Wa tsani yang kedua. Nah, inna zaidan qaim. Wa qala ta'ala inna syirka la dzulmun adzim. Asyirka. Faqala min zaid wa syirk ismun li inna mansubun biha. Wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa qad taqaddama al-kalamu 'alaihima mustawfan fi babaihima. Sungguh telah berlalu pembicaraan atas keduanya mustawfan fi babaihima, dan kita cukupkan pada babnya yang kedua, ya, pada kedua bab tersebut. Sebentar dulu. Tsani asyar na'tul masuk, na'at yang nasab. Ra'aitu Zaid al-aqila aw al-aqila abuhu. Saya melihat Zaid yang berakal atau berakal bapaknya. Maksudnya na'at sababi atau na'at hakiki sama. Faqulun min aqil wal aqil abu na'at li Zaid. Na'at masub masubun mithl. Wa alam nasbi al-fathah al-akhiri. Na'am. Atsalits asyar ma'tuf al-masub. La tadrib Zaidan lakin amran. Jangan kamu pukul Zaid, akan tetapi amr. Fa amr ma'tuf al Zaid, ma'tuf al-masub masubun mithli. Wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Arabi asyar tawkidul masub. Ra'aitu Zaidan nafsah. Fa nafsah tawkidul Zaidan. Tawkid masub masubun mithli. Wa alam nasbihi al-fathatu dhahiratu akhirih. Wa nafs mudhaf wa ha mudhaf ilaih. Khamis asyar al-badal min al-masub. Akal targhif fa thuluthahu. Fa thuluthahu badalun min ar-raghif wa badal mansub masub mithli. Wa alam nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadhihi arba'ati fi abwabiha mustawfan. Dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang yang 4 ini pada babnya mustawfan dan secara cukup. Walhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini selesai bab mansubat. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang bab al-mahfudhat, isim-isim yang di alhamdulillah rabbil alamin.